perdagangan. Pemanufakturan ya, pemanufakturan. Nah, sekarang kita di slide ini kemarin juga kita sudah bahas bahwa pada umumnya proses membuat coklat itu terdiri dari beberapa langkah, yaitu mulai kalau kita lihat dari yang paling pertama yaitu memanen biji coklat sampai dengan mengemas biji coklat yang sudah menjadi coklat batangan untuk dikemas, tentu saja supaya menarik kepada konsumen untuk kemudian dijual. Nah, berarti kalau perusahaan itu memproses mulai dari bahan mentah, yaitu kasus ini biji coklat, sampai dengan dia jadi coklat, berarti itu masuk perusahaan pemanufakturan. Nah, kalau dia melakukan itu, berarti akuntansinya bagaimana? Nah, akuntansinya tentu berbeda dengan perusahaan jasa. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah meskipun perusahaan jasa, dagang dan manufaktur itu berbeda prosesnya dan berbeda dalam hal akun-akun laporan keuangan, tapi kita tetap tahu bahwa prinsipnya sama saja. Nah, kita masih ingat di awal kita belajar bahwa laporan keuangan sebenarnya terdiri atas 5 elemen besar, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Jadi baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, elemennya sama 5 ini. Ya. Nah, yang membedakan adalah kalau ada akun-akun yang ada di perusahaan manufaktur dan tidak ada di jasa. Tapi tetap saja akun tersebut akan masuk ke dalam 5 kategori besar ini. Nah, salah satu akun yang membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa adalah perusahaan manufaktur itu memiliki akun yang namanya sediaan barang dagangan, sediaan barang dalam proses, dan sediaan bahan baku. Ya, kita bisa melihat di sini kok bisa ya akuntansi kenapa pemanufakturan memiliki ketiga jenis akun ini? Ya, karena kita melihat bahwa manufaktur memang dia kegiatannya memproses dari bahan baku menjadi bahan jadi. Berarti ketika dia masih bahan baku, berarti kan ada yang namanya sediaan bahan baku. Kemudian ketika dia di dalam proses, berarti kan ada yang namanya sediaan barang dalam proses. Dan ketika dia sudah selesai, maka dia menjadi sediaan barang jadi. Nah, berarti akun-akun ini sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Jadi saya ulangin ada 3, yaitu bahan baku dalam kasus coklat berarti kita bisa mengatakan sediaan biji kopi misalnya, kemudian barang dalam proses itu berarti biji coklat yang dalam proses yang sedang diproses untuk menjadi coklat. Kemudian yang terakhir adalah barang jadi, yaitu coklat yang sudah selesai dibuat dan siap untuk dijual. Nah, kemarin juga kita membahas bahwa di dalam memproses biji coklat menjadi coklat, itu membutuhkan berbagai jenis sumber daya. Nah, kemarin kalian udah jawab ya dengan sangat baik. Apa saja yang dibutuhkan? Kalian bilang ya tentu saya butuh biji coklatnya, berarti butuh bahan bakunya. Butuh apa lagi? Butuh tenaga kerja, karyawan. Butuh apa lagi? Butuh mesin. Butuh listrik, butuh air, nah sebagainya. Nah, di akuntansi biasanya kita buat 3 kategori besar. Yang pertama adalah bahan baku itu sendiri, yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah yang tidak termasuk dari bahan baku dan tenaga kerja tersebut, yang kita sebut dengan overhead. Ya, nah jadi ada 3 kategori sumber daya yang digunakan untuk memproses biji coklat menjadi coklat. Nah, sekarang kita masuk ke sumber daya yang pertama, ini juga kita sudah bahas kemarin, yaitu sumber daya pertama yang dipakai untuk memproses biji coklat menjadi coklat, itu tentu saja bahan bakunya. Nah, bagaimana akuntansi untuk bahan baku langsung ini? Ya, kita sebut bahan baku langsung karena secara mudah kita bisa menentukan bahwa coklat itu bahan bakunya adalah biji coklat. Ya, mari kita lihat waktu beli biji coklat kita jurnalnya apa? Kita mengatakan aset bertambah karena dia
aset bertambah, yaitu dalam bentuk sediaan biji coklat. Kemudian kas berkurang atau utang usaha bertambah kalau biji coklatnya dibeli secara kredit. Nah, anggaplah jumlahnya 2.000. Nah, di sini di samping biji coklat ada strip pembelian. Nah, akun yang diberi nama pembelian yang secara khusus di situ diberi warna biru, itu artinya alternatif untuk mencatat pembelian biji coklat. Ya, jadi kalau Anda mencatat sediaan biji coklat, itu betul. Mencatat pembelian juga betul. Ya. Yang kedua, nah tadi kan dikatakan biji coklat ini kan akan masuk ke dalam proses pembuatan coklat. Nah, bagaimanakah jurnal untuk mencatat bahan baku ini digunakan di dalam proses pembuatan coklat? Logikanya sudah pasti adalah kalau dia digunakan, berarti kan sediaan biji coklatnya berkurang, ya kan? Sediaan biji coklat kan aset. Aset kalau bertambah kan kiri. Berarti kalau sediaan biji coklat yang adalah aset itu berkurang, berarti posisi biji coklat di sebelah kanan. Nah, biji coklat yang berkurang itu digunakan buat apa? Digunakan di dalam proses pembuatan coklat. Berarti dia tidak langsung menjadi biaya, tetapi menjadi aset yang lain. Makanya di sini ada tulisan dalam kurung aset. Berarti ini bicara bahwa oh ini masih posisinya aset. Apa nama aset yang baru? Yaitu sediaan barang dalam proses. Jadi yang jurnal kedua ini mau menunjukkan bagaimana biji coklat masuk ke dalam barang dalam proses, yaitu biji coklatnya berkurang, barang dalam prosesnya bertambah, ya. Karena berarti biji coklat pindah ke barang dalam proses. Oke, sebenarnya sampai di sini sediaan akuntansi untuk bahan baku langsung selesai, ya. Nah, tetapi kita lihat bahwa ada metode pencatatan yang lain, yaitu mencatat tidak sediaan biji coklat tetapi pembelian. Nah, kalau Anda mencatat dengan cara yang kedua tersebut, maka saat sediaan biji coklat menjadi sediaan barang dalam proses, maka catatnya akan seperti ini. Yang pertama adalah pembelian tersebut dihilangkan dan diganti menjadi sediaan biji coklat. Nah, kan jadinya sama aja kan seperti langkah pertama. Jadi setelah itu baru kita mencatat sediaan barang dalam proses bertambah dan sediaan biji coklat berkurang, ya. Nah, jadi itu alternatif yang kedua. Nah, sebagai catatan nanti di dalam latihan kita akan menggunakan berbagai variasi kemungkinan, ya, mencatatnya. Tetapi pada akhirnya hasilnya sama saja, ya. Cuma caranya saja berbeda. Nah, oke, kita sudah membahas kategori pertama dari sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan coklat yang masuk ke barang dalam proses. Yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, bagaimana ceritanya kalau perusahaan membayar gaji dari si orang-orang yang membuat coklat tersebut? Saat bayar gaji, nah sekali lagi di sini ada dua cara. Ya, kita bahas dulu cara pertama yang sebelah kiri yang berwarna hitam. Ya, jadi saat membayar gaji gimana jurnalnya? Tenaga kerja langsung pada tenaga kerja langsung aset bertambah, kas utang dan kas berkurang kalau bayarnya tunai, dan utang bertambah kalau bayarnya nanti. Nah, kita tahu bahwa di akuntansi kan kita mengakui ini kan tidak harus gara-gara kas berkurang ya, tetapi juga bisa saja karyawan sudah bekerja, kita tapi belum bayar, maka kita harus mengakui adanya utang kita kepada karyawan. Nah, itu cara yang sebelah pertama yang warna hitam. Kalau kita mencatat dengan cara yang pertama, maka bagaimana caranya kita memindahkan tenaga kerja langsung ke dalam sediaan barang dalam proses? Ya gampang saja, tenaga kerja langsung itu kita kurangkan dan sediaan barang dalam proses itu kita tambahkan. Jadi ini hanya bicara tentang peralihan dari aset tenaga kerja langsung pindah ke sediaan barang dalam proses. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang cara ini. Oke, silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya tidak, kita bisa lanjut. Bagaimana dengan cara kedua?
Nah, cara kedua, kadang-kala perusahaan mencatatnya biaya gaji. Nah, kenapa? Karena di pabrik itu yang bekerja bukan hanya orang yang bikin coklat, tetapi juga ada staf lain yang bekerja bukan di bagian pembuatan coklat. Contohnya apa? Contohnya akuntan. Akuntan kan tidak bikin coklat ya, tapi kan gajinya dibayar. Bagian marketing, marketing juga sama kan. Marketing kan tidak bikin coklat, tapi dia dibayar gajinya. Juga manajer, juga satpam, juga ya semua pegawai yang tidak berhubungan dengan pembuatan coklat. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh perusahaan pada saat bayar gaji, ya dia catat aja biaya gaji pada biaya gaji bertambah, kas atau utang gaji, kas bertambah atau utang gaji, kas berkurang atau utang gaji bertambah. Nah, itu cara kedua. Nah, di sini kita lihat angkanya kok beda. Kalau pakai cara pertama 1.500, pakai cara kedua 3.500. Ya, tadi seperti disampaikan karena di cara kedua ini caranya adalah semua gaji-gaji itu dimasukkan ke dalam biaya gaji, ya. Jadi ada gaji bukan hanya dari bagian yang tukang bikin coklat, tetapi juga bagian dari gaji dari bagian lain. Ya, makanya di situ angkanya 3.500 lebih besar daripada 1.500 karena gaji orang lain juga masuk, ya. Nah, kalau kita pakai cara pertama, maka sama seperti dua cara sebelumnya, cara-cara sebelumnya, yaitu sediam barang dalam proses langsung ditambahkan, tenaga kerja langsung dikurangkan, berarti tenaga kerja langsung berkurang 1.500, langsung pindah ke dalam barang dalam proses. Berarti jurnal yang kedua ini jurnal yang ini mau menunjukkan bahwa tenaga kerja langsung digunakan di dalam sediam barang dalam proses, ya. Jadi jurnal yang ini. Jadi saat tenaga kerja langsung menjadi sediam barang dalam proses, sediam barang dalam prosesnya bertambah, tenaga kerja langsungnya kita hapus. Nah, hapus berarti pindah kemana? Ke sediam barang dalam proses. Ya, sebenarnya logika seperti ini sudah kita pernah pelajari dan sudah berapa kali juga saya ingat berapa kali kita diskusi bahwa ini prosesnya dari aset satu menjadi aset lain. Ya, contoh paling gampang waktu kita membeli asuransi, membeli biaya iklan, itu kan kita membeli sediaan bahan habis pakai, itu kan kas berkurang, kemudian bertambahlah sediaan bahan habis pakai, kemudian atau bertambahlah iklan dibayar di muka, bertambahlah kendaraan, misalnya kalau belinya tunai, nah aset yang satu berkurang. Nah ini logikanya sama saja, ya. Nah bagaimana dengan kalau kita pakai cara kedua, yaitu si perusahaan waktu membayar gaji dia tidak memisah-misahkan mana gaji akuntan, mana gaji ini, semuanya digabungkan ke dalam satu akun. Nah, kalau dia gabungkan ke dalam satu akun, maka kita membutuhkan jurnal yang disebut dengan alokasi. Ya, di sini kita lihat biaya gaji 3.500 itu kita hilangkan, kemudian kita bagi. 3.500 itu 1.500 memang kan untuk tenaga kerja langsung. Nah, sementara yang 2.000, nah itu yang bukan tenaga kerja langsung. Bukan tenaga kerja yang langsung terlibat di dalam proses pembuatan coklat. Nah, seperti itu. Nah, tapi jangan berhenti sampai sini, karena kan tenaga kerja langsungnya harus kita pindahkan ke sediam barang dalam proses. Maka kita membutuhkan satu jurnal tambahan lagi, yaitu sediam barang dalam proses bertambah, tenaga kerja langsung berkurang. Nah, sampai di sinilah materi kita yang terakhir di pertemuan kemarin. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Felicia, mau bertanya? Belum, Pak. Sudah cukup jelas logikanya? Iya, Pak. Felicia bisa nyalakan mic-nya nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Karena saya untuk yang materi berikut saya mau kita sama-sama berinteraksi supaya
interaksi kita bisa didengar teman-teman yang lain dan mereka jadi bisa belajar. Bagaimana Felicia? Felicia siap membantu teman-teman yang lain belajar? Iya, Pak. Oke. Tadi kita sudah membahas 2 kategori kan? Yang dua kategori sumber daya yang digunakan di dalam pembuatan coklat. Yang pertama tadi apa ya Felicia? Yang bahan makanannya. Iya betul, bahan baku coklatnya kan? Iya. Yang kedua, yang ini yang di depan kita? Tenaga kerja. Berarti tinggal 1 kategori yang belum kita bahas, betul tidak? Iya. Yaitu apa? Yang listrik. Listrik, air, mesin, betul ya? Iya. Nah, itu kita kategorikan overhead. Ya, jadi yang tidak masuk 2 kategori itu kita sebut dengan overhead. Nah, di sini tadi Felicia sudah sebut ada air, ada listrik, tentu ada mesin juga kan untuk bikin coklatnya, betul tidak? Iya, betul, Pak. Nah, berarti boleh nggak contohnya saya ambil salah satu aja? Boleh. Yaitu misalnya mesin, bisa kan ya? Iya. Tapi dalam praktek logikanya berarti akan ada air, listrik, dan sebagainya. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Kalau saya ambil satu ya cukup kan? Berarti yang lainnya kan sama aja. Ngerti nggak logikanya? Oke? Ngerti, Pak. Ya, kalau begitu kita ambil mesin deh. Nah, kalau saat perusahaan membeli mesin, berarti biasanya kita mencatatnya bagaimana, Felicia? Asetnya pindah. Ya, asetnya bertambah. Otomatis kalau perusahaan beli kan berarti aset perusahaan bertambah kan? Iya, Pak. Oke, kalau dia beli tunai berarti kasnya berkurang, kalau dia hutang berarti hutangnya Tambah. bertambah. Nah, berarti jurnalnya adalah perlengkapan pabrik atau sama aja dengan mesin bertambah. Kenapa kita taruh di sebelah kiri? Felicia masih ingat? Karena bertambah. Karena apa yang bertambah? Asetnya. Aset di kiri, yang di sebelah kanan apa? Biaya. Aset kiri, kanannya apa? Ya di sebelah kanan ada biaya juga sih, tapi aset kiri, kanannya kasnya sebelah kanan apa Felicia? Utangnya. Ya, betul, utang. Aset kiri, utang kanan, di sampingnya utang ada apa? Ada modalnya. Betul, ada modal, aset, utang, modal. Sudah 3, tinggal 2 lagi. Pendapatan. Pendapatan ada di sebelah mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Biaya ada di sebelah mana terakhir? Sebelah kiri. Betul. Kenapa biaya di sebelah kiri? Karena dia mengurangi modal yang ada di sebelah kanan. Oke ya. Ya nggak apa-apa, ini kan lagi belajar ya. Jadi terima kasih Felicia. Ini kita lanjut ya Felicia. Felicia masih tetap mic-nya terbuka ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita sama-sama lihat logikanya. Yaitu bagaimana kita mencatat perlengkapan pabrik menjadi sediaan barang dalam proses, ya kan? Berarti logikanya apa yang akan bertambah ketika perlengkapan pabrik pindah ke sediaan barang dalam proses? Berarti apa yang akan bertambah, Felis? Tadi kan biji coklat pindah ke sediaan barang dalam proses. Berarti biji coklat berkurang, sediaan barang dalam proses bertambah. Berarti ini kan sama logikanya, betul tidak? Saat perlengkapan pabrik menjadi sediaan barang dalam proses, berarti akan ada bertambah apanya? Yang sediaan barang dalam proses. Betul. Dan apa yang akan berkurang? Perlengkapan pabriknya. Iya, logikanya pasti gitu kan? Karena perlengkapan pabriknya itu Felicia pintar banget ya. Jadi logikanya betul, Fel. Jadi ketika perlengkapan digunakan untuk memproses coklatnya, berarti pasti aset tersebut berkurang. Nah, kita lihat metode 1 dulu ya. Kita lihat metode 1. Oke, yang pertama dalam metode 1 adalah depresiasi perlengkapan pabrik, kita catat dulu ya. Kemudian kita catat akumulasi depresiasi perlengkapan pabrik. Oke, nah tunggu dulu. Yang sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu kepada Felicia. Felicia, tahu Kak
depresiasi perlengkapan pabrik itu masuk kategori apa? Aset kah, utang kah, modal kah, pendapatan atau biaya? Ke biaya. Ke biaya ya, ya betul. Kalau akumulasi depresiasi? Aset kah, utang kah, modal kah, pendapatan atau biaya? Masuk ke aset. Iya, pintar banget. Di akumulasi depresiasi itu menambah atau mengurangi aset? Mengurangi. Mengurangi. Felicia kelas berapa ya? Kok sudah tahu semua jawabannya? Kelas 12. Oh, pantas ya. Kelas 12 ya. Ya. Oke. Jadi akumulasi depresiasi itu adalah akunnya aset, tapi sifatnya bukan nambah, tapi ngurangin aset ya. Nah, kalau aset bertambah sebelah mana? Di sebelah kiri. Kalau aset berkurang? Di sebelah kanan. Oke, akumulasi depresiasi menambah atau mengurangi aset? Mengurangi. Mengurangi. Jadi kita tahu kenapa akumulasi posisinya di sini di sebelah kanan. Ya. Oke, masih lanjut dengan Felicia. Berarti metode 1 kita pertama nyatat dulu berapa bagian dari mesin yang dipakai. Jumlahnya 1000. Kalau 1000 dapat dari mana? Ya kita asumsi bahwa per bulannya 1000. Kalau 120.000 itu misalnya untuk 5 tahun. Ya, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang jawaban tadi Felicia. Felicia bilang kalau aset itu kepakai, berarti dia akan aset mesin itu kepakai. Bagaimanakah akuntan mencatat jurnalnya? Berarti sediaan barang dalam prosesnya bertambah, kemudian depresiasinya yang bagian yang kepakai itu kita hilangkan sebesar 1000. Oke, Felicia, yang kalau Felicia jelas ya Pak bagian ini? Jelas Pak. Jelas ya, masuk akal ya jurnal-jurnalnya ya. Iya Pak. Oke, kalau begitu kita lihat metode 2. Kalau metode 2, inilah metode yang tadi Felicia jawab, yaitu apa? Perlengkapan pabrik dikurangkan, langsung masuk ke sediaan barang dalam proses. Nah, sebenarnya sama aja nggak cara pertama dengan cara kedua? Kalau Felicia lihat, sama aja nggak? Sama aja. Ya sama aja lah ya, sama aja. Kalau cara pertama dicatat dulu depresiasinya dan akumulasinya berapa, dan baru depresiasinya dihilangkan pindah ke sediaan barang dalam proses. Kalau cara kedua lebih singkat, yaitu perlengkapan pabriknya langsung dikurangkan sebesar 1000, baru langsung dimasukkan ke sediaan barang dalam proses. Nah, yang membedakan metode 1 dan metode 2, metode 2 tidak punya apa, Vel? Nggak punya yang akumulasi depresiasi. Betul, nggak punya akumulasi depresiasi ya. Jadi akumulasi depresiasi di metode 1 itu langsung dicatat di perlengkapan pabriknya. Jadi langsung perlengkapan pabriknya dikurangkan. Oke, saya cuma kita yang bisa saya infokan sampai sini adalah Pak. Lalu kenapa perlu ada akumulasi depresiasi? Padahal pakai metode kedua kan hasilnya sama aja. Nah, masih ingat prinsipnya di dalam akuntansi, ketika kita menciptakan satu akun tambahan, pasti tujuannya selalu satu, yaitu apa? Lebih informatif. Ada informasi yang mau disampaikan ketika kita menciptakan satu akun tertentu. Nah, saya bisa sampaikan dulu di sini, nanti bisa lihat langsung di laporan keuangan. Kalau kita menggunakan akumulasi depresiasi dan bukan mencatatnya langsung ke perlengkapan pabrik, maka di dalam laporan keuangan, perlengkapan pabrik selalu menunjukkan kos perolehannya. Kos perolehan selalu jumlahnya kalau di sini kos perolehannya kan 120.000. Maka jumlahnya akan 120.000, tetapi logikanya kan perlengkapan pabrik sudah kepakai, berarti kan harusnya perlengkapan ke pabrik itu berkurang. Nah, maka diciptakanlah satu akun khusus untuk mengurangi perlengkapan pabrik itu. Namanya adalah akumulasi
depresiasi. Dengan adanya akumulasi depresiasi, maka kita bisa memperoleh informasi bagian mana dari perlengkapan pabrik yang jumlahnya tetap 120.000 dan bagian mana yang sudah berkurang yaitu sebesar 1.000. Jadi nanti kita tinggal hitung saja, oh berarti perlengkapan pabrik itu jumlahnya sekarang tinggal 119.000 karena ada akumulasi tersebut. Tapi kalau kita pakai metode kedua, kita tidak perlu menghitung itu, langsung saja perlengkapan pabrik jumlahnya bukan 120.000, tapi jumlahnya langsung 119.000. Nah, yang membedakan tentu saja cuma dalam hal informasi. Dalam metode satu kita memperoleh informasi tentang kos perolehan awal dari perlengkapan pabrik tersebut. Ya, oke. Kita kembali ke logika akuntansi manufaktur, yaitu apa? Bahwa sumber daya mesin itu adalah bagian yang digunakan untuk memproses coklat. Makanya bagaimana cara kita mencatat ketika sumber daya itu digunakan? Ya perlengkapan pabriknya kita kurangkan, sediaan barang dalam prosesnya kita tambahkan. Oke, lanjut ya. Oke, setelah sediaan barang dalam proses sudah selesai, berarti dia akan menjadi barang jadi. Ya, mari kita lihat di sini gambarnya. Sebelah kiri menunjukkan gambar yang tadi kita sudah lihat sama-sama, yaitu proses membuat coklat. Ya. Kemudian sebelah kanan itu adalah coklat yang sudah jadi dan siap dijual. Nah, kalau ini kita lihat berarti sediaan barang dalam proses kita pindahkan ke sediaan barang jadi. Nah, coba saya ingin kalian tulis di kolom chat. Nah, kalau begitu logikanya, kita kan sudah belajar bagaimana satu aset berubah menjadi aset lain. Begitu juga aset sediaan barang dalam proses itu akan berubah menjadi aset sediaan barang jadi. Nah, saya ingin tahu bagaimana jurnal untuk mencatat pemindahan sediaan barang dalam proses menjadi sediaan barang jadi. Nah, coba Anda ketik di kolom chat, Anda tinggal bilang sediaan barang dalam proses apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri catatnya. Ya, itu aja. Silakan Anda ketik jawabannya ya di kolom chat. Apakah jurnal yang digunakan untuk mencatat sediaan barang dalam proses menjadi sediaan barang jadi? Ya, silakan. Oke, Tobias sudah menjawab yang pertama, hasil di sebelah kiri, proses di sebelah kanan. Silakan, saya masih menunggu jawaban yang lain. Ya, Anda boleh juga menuliskan kata debit. Debit itu berarti kiri ya, kredit itu berarti kanan. Jadi sama aja Anda mau mengatakan kiri, mau katakan kanan, mau katakan debit, mau katakan kredit sama saja. Ya, kita udah belajar itu di bagian awal. Oke, mari lihat lagi jawaban berikutnya. Sediaan barang jadi debit, sediaan barang dalam proses kredit. Oke, sediaan barang dalam proses di kanan, sedangkan sediaan barang jadi di kiri. Ya, berarti sama. Sediaan barang dalam proses di kredit atau di kanan, sediaan barang jadi di debit. Waduh,
Ini keren-keren banget semua jawabannya. Ya, ya, oke. Berarti ini kayaknya kalian sudah tahu jawabannya. Ya, betul banget. Sediaan barang jadi di kiri atau debit, sediaan barang dalam proses di kanan atau kredit. Ya, jadi sediaan barang dalam proses kan tadi aset di kiri kan. Kita mau kurangkan sediaan barang dalam proses, berarti kita taruh aja di kanan atau di kredit. Sediaan barang jadinya kita tambahkan. Jadi kita taruh di kiri. Ya, ada yang mau mengganti namanya sediaan barang jadi menjadi hasil. Ya, sebenarnya sih benar-benar aja ya. Jadi kalau Tobias tadi bilang hasil pada proses, ya itu sah-sah saja ya. Karena saya mengerti maksud Tobias, yaitu yang proses itu adalah sediaan barang dalam proses, yang hasil adalah barang jadi. Ya, sama saja. Nah, tetapi nanti kalau di kasus akunnya sudah ada ya pakai akun yang ada ya. Oke, tadi kalau kalian lihat jumlahnya 3.500 datang dari mana? Nah, logikanya tadi ya, yaitu yang pertama adalah bahan baku langsung tadi kan 1.000. Nah, di sini kan ada 1.000 kan? Kemudian tenaga kerja langsung tadi ada berapa di sini ya? 1.500 ya. Berarti berapa tuh? 2.500 kan? 1.000 bahan baku, 1.500 tenaga kerja langsung berarti 2.500. Kemudian mesin di sini jumlahnya berapa? 1.000. Berarti total sediaan barang dalam proses berarti total sediaan barang dalam proses adalah 3.500. Berarti 3.500 asumsinya artinya adalah semua yang diproses itu semuanya selesai. Pak, bisa nggak sih ada sebagian yang selesai, ada sebagian yang tetap masih tinggal di dalam proses? Oh ya, tentu saja bisa ya. Jadi kejadian seperti itu di dalam praktek ya biasa aja. Nah, ini ceritanya barang dalam proses semuanya selesai menjadi barang jadi. Oke, nah terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah dari barang jadi kemudian dijual kepada konsumen. Nah, jurnalnya apa? Ya, silakan ketikkan jawabannya di kolom chat. Sediaan barang jadi, kemudian dijual. Jurnalnya apa? Nah, ini juga mudah ya. Silahkan diketik jawabannya di kolom chat. Sediaan barang jadi berkurang, penjualan bertambah. Kemudian barang penjualan di debit, sediaan barang jadi di kredit. Oke, ada lagi? Kos barang terjual di debit, sediaan barang jadi di kredit. Wah, ini jawabannya beragam-beragam ya. 3 jawaban agak-agak beda ya, agak-agak beda. Silakan, ada lagi? Kalau Aldi jawabnya apa? Halo Aldi. Kalau saya mah mikirnya sediaan barang jadinya berkurang, berarti di kredit. Betul, itu logika itu sudah pasti benar kan? Nah, terus debitnya ada duit kas.
kemudian dia dapat kas. Oke, oke. Nah, ya itu bisa, tapi itu terpisah jurnalnya. Kenapa? Karena barang jadi ini kan kita mau mencatat barang jadi yang berubah menjadi apa kan? Menjadi apa? Tapi Pak, kan dia dikurang menjadi kas juga ya. Iya ya. Saya lagi mikir gimana yang ngejelasinnya. Tapi ini dua peristiwa yang berbeda. Oke, Aldi, kita bisa komunikasi nggak? Mic-nya tetap dibuka. Bisa, Pak. Ya, Berarti barang terjual gitu, Pak. oke. Kalau terlepas dari namanya apapun ya, ini aja. Ini kan sediam barang jadi sudah pasti dikredit berkurang, betul tidak? Itu kan sudah pasti betul ya. Ya nggak, Aldi? Iya, Pak, betul. Betul. Nah, berarti kan kita masih ingat nggak tiga konsep yang kita pelajari tadi sebelum-sebelumnya kan? Yaitu ini bicara tentang aset yang sudah terpakai, betul ya? Betul. Berarti kalau aset sudah terpakai dalam kasus ini, apakah dia masih bisa digunakan lagi nggak kalau sudah dijual kepada konsumen? Udah nggak bisa, tuh udah nggak Udah ada. nggak bisa kan? Ya betul kan? Kalau dia sudah nggak bisa digunakan lagi, berarti dia berubah menjadi apa? Jadi beban. Betul. Jadi beban atau biaya. Nah, berarti nah gini Aldi, kalau waktu lihat akuntansi supaya tidak kecampur dengan transaksi lain, kan transaksi penjualan, kita fokus kepada transaksi aset yang sudah digunakan dan tidak bisa lagi dipakai di kesempatan lain karena dia sudah diberikan kepada konsumen. Nah, berarti pasti pasangannya adalah biaya. Sementara kalau kita bicara tentang kas, itu berarti kita bicara tentang aset yang kepakai nggak? Atau bicara tentang sesuatu yang diberikan perusahaan kepada konsumen? Bicara tentang sesuatu yang diberikan perusahaan ke konsumen. Betul. Nah, sementara yang ini bicaranya tentang aset yang sudah kepakai dan tidak kepake diberikan kepada sudah kepake terjual kepada konsumen dan tidak bisa dipakai lagi, betul kan? Tuh, Berarti pasangannya lebih ke biaya. biaya ya. Nah, nanti yang tentang penjualan itu baru kita akan sama-sama diskusi, Aldi. Yang penting berarti sekarang pasangannya berarti yang satu sudah betul, Aldi sudah betul, berarti yang satunya pasti apa? Yang satunya biaya. Pasti biaya kan. Nah, terlepas dari namanya apapun itu pasti biaya kan? Betul. Betul. Nah, baru sekarang kita cari tahu apa nama biaya yang biasa digunakan untuk penjualan barang jadi. Aldi tahu nggak? Enggak deh kayaknya. Oke, ya udah berarti kita belajar ya istilahnya. Itu jawabannya yang disebut oleh Eileen. Aldi bisa lihat nggak apa yang dijawab oleh Eileen? Kos barang terjual. Betul. Nah, itu kos barang terjual itu adalah nama biaya untuk aset barang jadi yang sudah dijual. Jadi kos barang terjual itu adalah biaya. Nah, Aldi tahu biaya kalau bertambah di mana, kiri apa kanan? Di kiri. Di kiri. Kenapa di kiri? Karena sifatnya mengurangi Sudah betul, mengurangi apa? mengurangi kewajiban. Oke, kewajiban kepada pemilik atau kewajiban kepada bukan pemilik? Kepada sebentar, Pak. Kalau kewajiban kepada pemilik namanya modal kan? Modal, ya, modal ditagih. Biaya itu menambah atau mengurangi modal? Mengurangi. Mengurangi. Modal kalau bertambah di sebelah? Kanan. Kalau modal berkurang di sebelah? Kiri. Biaya menambah atau mengurangi modal? Mengurangi. Nah, berarti biaya kalau bertambah di sebelah? Kiri. Betul, Pintar. kiri. Iya betul, kiri kan modal di kanan kan kalau bertambah kan. Sementara biaya kan pecahan dari modal kan.
Betul. Oke, berarti kalau biaya bertambah di sebelah Kiri. kiri. Nah, ini kan biaya bertambah kan karena barang jadinya terjual kan, betul enggak? Iya. Iya, berarti nama biayanya adalah kos barang terjual Betul. dan sediaan barang jadi berkurang. Nah, ini menunjukkan aset yang kepakai. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kita sama-sama belajar lagi Aldi ya. Oke, Aldi mic-nya masih buka? Oke. Oke. Nah, waktu perusahaan menjual, saya mau tanya kepada Aldi. Menurut Aldi, angka 3.500 adalah itu menunjukkan angka apa? Harga jual atau cost untuk membuat coklat? Kos untuk membuat coklatnya. Pintar. Logikanya, waktu kita jual, apakah kita jual sama dengan cost membuat coklatnya? Enggak, harus Enggak lebih kan? tinggi. Betul, harus lebih tinggi. Kalau begitu, anggaplah, kan Aldi sudah tahu, kita buatnya 3.500 coklatnya kan? Iya. Nah, kalau kamu jual, kira-kira kamu mau jual berapa? Jual mungkin 7.000. Oke, 2 kali lipat ya, luar biasa Aldi ya. Nanti kita senang lah berbisnis dengan Aldi. Ya, jadi kita cost-nya 3,5, kita jualnya 2 kali lipat 7.000 ya. Nah, sekarang berarti waktu kita jual kepada konsumen coklat ini, waktu kita jual, Aldi bisa membayangkan nggak bahwa waktu kita jual barang kita serahkan ke konsumen Ya, dan konsumen memberikan sesuatu ke kita. betul. Oke, nah sekarang saya tanya, kos barang terjual dan sediaan barang jadi itu menunjukkan konsumen kasih sesuatu ke kita atau kita kasih sesuatu ke konsumen? Kita Kita itu kasih perusahaan. kita Apa kasih Aldi? konsumen. Kita kasih ke konsumen. Kita kasih ke konsumen itu sesuatu yang kita buat dengan kos 3.500, betul? Betul. Oke, sekarang konsumen kasih ke kita berapa? 7.000. 7.000. Berarti kita anggaplah konsumen kasihnya dalam bentuk tunai. Berarti apa kita bertambah sekarang? Pas bertambah 7.000. Sebesar berapa 7.000? Masih ingat? Ini bicara tentang pendapatan kan? Karena kita dapat dari konsumen, betul nggak? Iya. Oke, berarti kas bertambah 7.000 dan pada saat yang bersamaan kita 7.000 itu nanti akan kita kembalikan kepada atau bukan pemilik? Kepada pemilik. Ke pemilik, berarti modal bertambah kan? Iya. Nah, pecahan dari modal kan tadi ada pendapatan dan biaya kan? Iya, betul. Nah, berarti logikanya konsumen kasih kita 7.000 itu adalah biaya atau pendapatan bagi perusahaan? Pendapatan. Pendapatan. Jadi kas bertambah berapa tadi? Pas bertambah 7.000. Dan otomatis kita punya hutang kepada pemilik jadi bertambah sebesar berapa? 7.000. Oke. Kalau pemilik tanya 7.000 itu berasal dari mana? Kita jawab berasal dari pendapatan kita. Kita kasih coklat ke konsumen, betul kan? Iya. Jadi kas dan pendapatan sebesar 7.000. 7.000. Nah, jadi kalau kita bilang kas 3.500, sediaan barang jadi 3.500, make sense enggak? Enggak. Enggak kan? Karena 3.500 itu bicara tentang apa yang diberikan perusahaan kepada konsumen, betul ya? Sementara 7.000 adalah bicara tentang transaksi yang berbeda, yaitu apa? Konsumen memberikan sesuatu kepada perusahaan untuk apa yang telah dia berikan itu. Jadi ada 2 jurnal logikanya, yaitu kos barang terjual dan sediaan barang jadi yang pertama, yang kedua adalah kas atau piutang kalau dia belum bayar dan pendapatan sebesar 7.000. Nah, Aldi paham enggak maksudnya? Paham enggak maksudnya? Apa? Oke. Kenapa bisa ada 2? Karena masih ingat prinsipnya pengakuan biaya dan pengakuan pendapatan adalah 2 hal yang berbeda. Kos barang terjual dan sediaan barang jadi bicara tentang pengakuan apa? Pengakuan aset. Pengakuan bertambahnya aset atau pengakuan berkurangnya aset dan timbulnya biaya?
pengurangan aset timbulnya biaya. Nah, berarti yang pertama bicara tentang terjadinya biaya kan? Iya, Kalau kas atau piutang dan penjualan sebesar 7.000 itu bicara tentang apa? Pengakuan biaya atau pengakuan pendapatan? pengakuan pendapatan. Berarti dua hal yang berbeda kan? Iya, Nah, sampai sini Aldi jelas? jelas. Jelas ya. Dan otomatis diskusi saya dengan Aldi tentu akan membuat teman-teman yang lain dan juga mungkin belum jelas menjadi lebih jelas ya. Jadi terima kasih Aldi untuk diskusinya sehingga kita bisa sama-sama saling belajar. Sama, makasih Pak. Iya Aldi, oke. Nah, jadi dengan demikian ketika kos barang sediaan barang jadi berubah menjadi kos barang terjual, di logika kita adalah sediaan barang jadi pasti berkurang. Sediaan barang jadi berkurang ini kita tahu ini adalah aset dan kita tahu aset yang kali ini itu tidak akan bisa digunakan lagi karena kita udah keluarkan dari perusahaan kita udah kasih ke konsumen. Makanya asetnya pasti berubah menjadi biaya. Nah, mungkin pada saat kita belajar akuntansi, kita baru belajar, oh nama biayanya apa ya untuk aset yang namanya sediaan barang jadi ini berkurang. Nah, kita belajar nama biayanya adalah kos barang terjual, ya. Nah, saya pikir sampai di sini jangan lupa ketika Anda bicara tentang penjualan, yang penjualan tadi itu adalah dua transaksi yang berbeda, sehingga Anda mencatatnya satu lagi, yaitu kas piutang dan pendapatan pada kas piutang dan penjualan sebesar 7.000 misalnya, kalau harganya 2 kali lipat dari kos pembuatannya. Oke, sampai di sini itu penjelasan saya. Saya mau tutup penjelasan tentang akuntansi bisnis pemanufakturan dengan dengan pepatah ini, learning accounting is fun when you understand the concepts behind the practices. Ya, jadi sampai saat ini kita melihat bahwa konsep-konsep yang kita pahami di sesi di tahun lalu sebenarnya juga nggak jauh-jauh amat ya. Yang kita pelajari di bagian pertama ekstrakurikuler itu konsepnya sampai sekarang kita masih pakai ya. Jadi kapan kita akui pendapatan, kapan kita akui biaya, kenapa pendapatan menambah modal, kenapa biaya mengurangi modal, kenapa ada transaksi kita catat, transaksi kita tidak catat. Itu semua konsep-konsep yang kita pelajari di bagian pertama. Kemudian kita sudah buktikan di sini akuntansi pemanufakturan, meskipun dia berbeda dengan akuntansi jasa yang awalnya kita pelajari, prinsipnya sama saja. Paling ada akun tambahan, yaitu sediaan barang bahan baku, barang dalam proses, dan sediaan barang jadi. Ya, tapi apapun akun tambahannya kita tahu itu adalah pecahan dari aset. Itu aja sih. Nah, ya. Makanya di awal-awal saya tekankan, ingatlah bahwa laporan keuangan itu sebenarnya cuma terdiri atas 5 elemen besar yang perlu kita bedakan. Aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Tidak ada akun lain di luar dari 5 elemen ini. Ya, oke. Pak Mingkuang ada nggak? Ada, tapi dia bukan disebut dengan elemen laporan keuangan, tapi dia disebut kadang-kadang sebagai akun pembantu. Ya, nah saya tidak membahas tentang contoh-contoh akun pembantu. Nanti sambil belajar akuntansi, kalau ada kasus itu bisa kita jelaskan. Tetapi namanya juga akun pembantu ya. Mau Anda bikin atau tidak bikin terserah. Ya, karena sifatnya hanya membantu. Nah, karena dia sifatnya membantu, tentu saja dia tidak muncul di laporan keuangan. Dan yang kedua, mau Anda bikin tidak masalah. Ya, bagi yang pernah belajar akuntansi, saya kasih contoh saja. Saya nggak tahu apakah Anda belajar akun yang namanya ikhtisar laba rugi nggak? Nah, ikhtisar laba rugi adalah contoh dari akun bantu tersebut. Makanya Anda cari-cari laporan keuangan manapun itu tidak ada akun yang namanya ikhtisar laba rugi itu muncul di laporan keuangan. Karena dia bukan bagian dari 5 elemen laporan keuangan. Dan saya tidak pakai ikhtisar laba rugi pun, saya tetap bisa menyusun laporan keuangan. Ya, karena dia sifatnya hanya ngebantu saja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk prinsip-prinsip menyusun
prinsip-prinsip dari akuntansi bisnis pemanufakturan. Nah, kita akan break sekitar 2 menit ya, silakan bagi yang mau ke belakang. Kita akan kembali dan kita akan sama-sama membahas kasus dari bisnis pemanufakturan. Untuk itu Anda silakan siapkan kasus dan kertas kerja. Kita akan sama-sama mengisi kertas kerja yang sudah ada di kalian. Ya, jadi saya tunjukin. Ya, yang akan Anda siapkan adalah ini. Nah, ini kasusnya kalian siapkan. Yang berikutnya disiapkan adalah ini kasusnya ya. Kemudian disiapkan adalah kertas kerjanya. Ya, yang file Excel. Nah, supaya apa? Supaya kalian bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi di jurnal ini dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Ya, silakan kalian siapkan. Apakah Tobias, apakah ini kelihatan Excel di depan ini? Oke, kalau PDF kelihatan? Terlihat juga. Oke. Apakah Tobias bisa membuka file Excel dengan file kasus punya Tobias? Mantap ya. Kita istirahat 5 menit ya. Kita ketemu jam 2:30 ya.
Ya, oke, kita kembali. Nah, nanti kita akan sama-sama menyelesaikan kasus dari sebuah perusahaan pemanufakturan yang namanya yaitu Kopi Setia. Ya, mari kita lihat sama-sama Kopi Setia ini keterangan awal. Apakah ini sudah kelihatan file PDF-nya? Kelihatan nggak, Tobias? Oke, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Nah, Grace pecinta kopi dan memutuskan mulai bisnis minuman kopi kemasan kaleng di awal Agustus 2021. Dia menamai bisnisnya Kopi Setia dan mengoperasikannya sebagai perseroan terbatas. Nah, di sini sambil perusahaan manufakturan, kita juga belajar bahwa laporan keuangan yang akan kita susun ini adalah bisnis berbentuk perseroan terbatas. Nah, tentu saja ada sedikit perbedaan antara format perusahaan persorangan yang kita bahas di tahun kemarin dengan perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Khususnya perbedaannya ada di bagian modal. Nah, itu bisa sambil jalan kita pelajari ya. Kemudian, guna mendukung bisnisnya, pada tanggal 1 Agustus, Grace menarik tunai 800 juta, juga mengajak Glory. Nah, kita baca dulu sampai di sini. Oke, kita baca dulu sampai di sini. Yaitu menarik tunai 800 juta dari akun bank pribadi dan menaruhnya di akun bank bisnis. Bank ini dibuat khusus untuk menampung kas masuk dan keluar PTKS. Oke, saya akan lebih sering menunjukkan kertas kerja ini. Jadi mohon teman-teman itu di depan komputer itu juga membuka kasus ini, ya. Jadi ketika kasusnya kita lagi baca, teman-teman bisa juga ikut membaca kasusnya ya, supaya kita tidak bolak-balik nanti teman-teman malah bingung ya. Jadi kita akan lebih banyak memfokuskan pada file Excel. Jadi yang di depan ini yang kita munculkan adalah file Excel, ya. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan satu demi satu transaksi dari PT Kopi Setia, mari kita lihat sama-sama di file Excel ini ada apa saja. Kalau kalian lihat di sini di sheet pertama ini tulisannya Agustus dan September sampai dengan September, ya. Kemudian ada ledger, ini adalah ledger. Nanti saya akan jelaskan fungsinya buat apa. Tapi bagi yang sudah pernah belajar akuntansi tentu tahu ini ya. Ini adalah buku besar. Oke. Kemudian ini ada referensi yang saya taruh di sana. Ya, referensi ini ada tiga video yang ada di YouTube. Bagaimana cara membuat aplikasi Excel akuntansi. Jadi aplikasi akuntansi berbentuk Excel ini itu belajarnya di 3 video ini, ya. Nah, tentu saja kalau nanti kuliah nanti ya kayaknya nggak akan keburu ya kalau bahas lagi bagaimana cara membuat Excel-nya, karena kalau di kuliah kita punya waktu tambahan untuk mempelajari bagaimana menyusun menyusun Excel, ya. Tetapi kalian nggak usah terlalu risau. Kenapa? Karena di file Excel yang saya beri itu rumus-rumusnya juga ada. Kemudian bagaimana cara membuatnya ada di 3 video ini. Nah, oke, mari sekarang kita kembali ke laporan keuangan. Nah, bagian yang pertama adalah tempat kita akan mencatat semua jurnal-jurnal tersebut. Ya, di sini ada tulisan debit. Kalau kalian mau ganti debit menjadi kiri, juga betul. Kredit itu kalian mau ganti kanan juga bisa. Ya, Pak, saya mau ganti kiri Ming sebelah kanan Kuang. Saya mau ganti Michael sebelah kanan debit Michael, kredit Lawrence juga bisa, ya.
Tetapi kalau di praktek don't do that ya, karena nanti mereka nanya lagi apa itu Michael, apa itu Lawrence misalnya. Karena kan bisa aja debit dan kredit kan Michael artinya kiri, Lawrence artinya kanan misalnya ya. Lauranto artinya kanan ya. Tapi kan orang nanti banyak nanya kan capek nggak jelasin, ya sudahlah, mereka ketahuinya debit dan kredit ya sudah. Tapi sebagian besar orang juga tahu bahwa debit itu kiri, kredit itu kanan untuk yang belajar akuntansi. Nah, kemudian mari kita lihat yang di sebelah kanan, yang sebelah ini adalah statement of financial position, itu diambil per 30 September 2021. Ya, kenapa 30 September 2021? Kalau kita kembali ke kasus, nah, dia kan mintanya gini. Kita lihat yang nomor 3. Ya. Susunlah statement keuangan PT Kopi Setia yang terdiri atas posisi keuangan, kos produksi, laba rugi, dan perubahan ekuitas untuk periode Agustus sampai dengan September. Ya, jadi kalimatnya bukan untuk periode Agustus dan September. Kalau dia bilang Agustus dan September, berarti Anda bikin 2 laporan keuangan ya, yaitu laporan keuangan untuk bulan Agustus dan laporan keuangan bulan September. Nah, di instruksi ini dia bilangnya buatlah dari Agustus sampai dengan September. Berarti kita diminta laporan keuangan periodenya 2 bulan. Kalau 2 bulan sampai dengan September, berarti berakhirnya di 30 September. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam laporan keuangan ini kita ketiknya adalah sampai di 30 September berhentinya. Yap. Nah, kemudian kita lihat di income statement. Income statement juga kalau Anda perhatikan di sini. Nah, ini kan Anda punya filenya ya. Jadi kalau ini tidak terlalu jelas kelihatan, silakan Anda lihat di komputer Anda, mungkin akan lebih jelas ya. Di sebelah kanan dari statement of financial position itu adalah income statement. Di income statement tertulisnya dari 1 Agustus sampai dengan 30 September. Itu artinya semua pendapatan, penjualan, dan biaya-biaya yang terjadi selama 2 bulan tersebut. Ya. Kemudian statement of changes in equity itu juga sama. Di sini tulisannya dari 1 Agustus sampai dengan 30 September. Dan yang baru, yaitu adalah production cost report. Nah, ini adalah statement tambahan yang tidak ada di perusahaan jasa maupun perusahaan perdagangan. Nah, khusus untuk perusahaan pemanufakturan, itu ada namanya production cost report. Tapi yang perlu diketahui, production cost report itu adalah statement tambahan dan bukan financial statement yang utama. Yang utama tetap adalah financial position, income statement, sama changes in equity. Plus satu lagi sih, cash flow statements. Ya. Tetapi cash flow statement itu kita tidak bahas di akuntansi dasar. Biasanya itu dipelajari di level menengah. Nah, kita lanjut. Berarti production cost report itu adalah suplemen atau tambahan untuk financial statement yang ada. Jadi sifatnya hanya suplemen. Khusus dia digunakan untuk apa? Digunakan pada saat kita mau menghitung cost of goods manufacture. Ya. Nah, nanti kita lihat itu. Oke, kita tidak perlu memusingkan bagaimana menginput data ke dalam semua statement ini, karena semua statement ini kita sudah otomatisasi. Yang penting adalah fokus kita adalah menganalisis transaksi di jurnal itu harus benar. Jadi kalau jurnal kita benar, maka otomatis semua statement yang ada ini jumlahnya juga akan benar. Ya. Jadi sekali lagi, kalau orang bilang bahwa komputer bisa menggantikan tugas kita, ya materi ini mau menunjukkan bahwa enggak tuh. Enggak, yang harus kita kuasai adalah analisis transaksinya. Kalau transaksi kita analisis salah, maka otomatis angka yang masuk ke dalam sistem komputer juga salah. Kalau angka yang masuk salah ke dalam sistem komputer, maka otomatis statementnya juga salah. Ya, oke. Itulah sebabnya kenapa kalau belajar akuntansi fokus kita adalah memahami logikanya atau konsepnya dengan baik. Sehingga kita bisa menganalisis transaksi dengan baik.
Oke, kita mulai yang pertama yang sudah sering kita pelajari. Mari kita sama-sama baca kasus ini. Nah, ya. Ya. Kita mulai dari transaksi pertama. Pada tanggal 1 Agustus, Grace menarik tunai 800 juta dari akun bank pribadinya. Nah, Michael mau coba jawab apa jurnal untuk tanggal 1 Agustus? Silakan. Halo Michael. Kayaknya mic-nya bermasalah Michael ya. Michael bermasalah nggak mic-nya? Iya, suaranya nggak kedengaran, kayaknya bermasalah ya. Mic-nya nyala tapi suaranya nggak keluar. Oke, kalau begitu Mike jawabnya di kolom chat aja. Silakan. Jawabnya di kolom chat aja. Jadi Grace menginvestasikan uangnya sebesar 800 juta. Jadi apa yang terjadi di Kopi Setia? Tentu Kopi Setia dapat duit dari Grace, maka cash-nya bertambah. Nah, kemudian kita lihat kodenya apa untuk cash? 1110. Maka kita pilih di sini 1110. Berapa jumlahnya? 800 juta. Karena aset bertambah di sebelah kiri, maka kita taruh sebelah kiri cash itu. Nah, kita lihat di laporan keuangan kita sudah bertambah nggak cash sebesar 800? Kalau ada yang masalah dengan Excel-nya kabarin ya. Oh iya, saya mau kasih tahu gini, kalau kalian melakukan kesalahan, kalian jangan hapus kalian jangan hapus di kolom akun ya. Yang kalian hapus itu di kolom kode seperti ini. Oke? Kemudian kalau angkanya salah, kalian bisa hapus di kolom angka. Tapi jangan hapusnya di kolom akun ya. Oke. Kenapa? Karena ada kode Excel untuk ini, untuk aplikasi ini yang kita taruh di tengah. Jadi kalau Anda hapus tengah, nanti aplikasinya jadi ngaco. Ya, oke, kas bertambah dan otomatis hutang Kopi Setia kepada pemilik bertambah. Apa namanya? Capital stock. Ya, 3110. Nah, kita cari 3110 sebesar 800.000. Oke, kita masuk ke transaksi nomor 2. Dimitrio bisa bantu yang nomor 2 bagaimana? Halo, apakah Dimitrio juga bermasalah mic-nya? Oke, karena yang nomor 2 sebenarnya mirip sama dengan nomor 1, maka kita bisa catat cash 1110, cuma bedanya ini pemiliknya beda. Yang pertama itu dari Grace, yang kedua dari Glory. Kemudian 3110 capital stock sebesar 200.000. Nah, silakan kalian isi punya kalian juga. Kalau ada yang tidak mengerti kenapa jurnalnya itu, silakan ditanyakan. Nah, ini kita menggunakan konsep nomor 1, yaitu ketika antara bisnis dengan pemilik dan non-pemilik itu terpisah. Di sini ceritanya pemilik menyerahkan uang kepada bisnis yaitu Kopi Setia, maka Kopi Setia jadi punya duit dan jadi punya utang kepada pemilik. Utang kepada pemilik itu kita sebut dengan modal, atau kalau di dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas itu namanya capital stock. Ya. Jadi utang bertambah di sebelah kanan, cash perusahaan bertambah di sebelah kiri. Ya. Oke. Dimitrio juga rusak mic-nya. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi berikut. Nah, silakan baca keterangan berikut.
PT Kopi Setia menempati sebuah bangunan seluas 5.000 meter. Ini silakan Anda baca dulu. Kemudian di tabel ini menunjukkan harga jual per kaleng. Jadi ini harga jual ya, bukan harga membuat kopinya ya. Jadi ini adalah harga jualnya. Di sini ada keterangan yang perlu kita perhatikan. Kalau pembelian di atas 10 kaleng untuk ukuran 1 dan 1,5 liter itu dapat potongan tunai. Nah, kalau penjualan kredit, perusahaan memberi tambahan potongan 2% dari harga faktur bila pelanggan bisa melunasi faktur dalam tempo 10 hari. Jadi bedakan antara cash discount dengan sales discount. Ya, di akuntansi istilah cash discount dengan sales discount itu berbeda. Cash discount itu sama seperti harga potongan hasil dari negosiasi. Biasanya kayak gitu. Misalnya kita beli barang, Pak, berapa harganya ini? 1.000, Pak. Bisa nggak harganya 900? Nah, 100 itu disebut dengan cash discount. Nah, kemudian kalau Anda dikasih harganya 900, kemudian kalian bilang lagi, bisa nggak saya bayarnya nanti? Nah, kemudian kalau perusahaan bilang, boleh bayarnya nanti, tapi kalau kamu bayar kurang sebelum 10 hari, maka saya berikan lagi tambahan 2%. Berarti 2% dari 900. Nah, istilah 2% dari 900 itu adalah sales discount. Ya, jadi bedakan antara kata cash discount dengan sales discount. Oke, nah sekarang kita masuk. Oke, kita mulai transaksi tanggal 2 Agustus. Brennan mau coba jawab tanggal 2, silakan dibaca. Halo Brennan. Ya, Pak. Brennan mau kita sama-sama belajar menjawab transaksi tanggal 2? Ya, Pak, boleh. Oke, sip ya, transaksi tanggal 2. Brennan punya soalnya kan di tempat Brennan ya? Ada. Ada ya? Oke, biar yang kita tampilin di sini Excel aja ya. Oke, di sini kita melihat saat ini di laporan keuangan kita, cash kita udah jumlahnya 1 miliar, kemudian capital stock kita 1 miliar ya, aset dengan utang dan modal sama-sama 1 miliar. Oke, sekarang ceritanya perusahaan membeli tunai tanah ya. Oke, jadi bagaimana nih ceritanya Brennan? Berarti logikanya kalau dia beli tanah, berarti perusahaan jadi punya aset. Ya, aset namanya apa di sini? Yang cocok, yang dekat-dekat. Ya harusnya tanah kali ya. Ya. Apa kodenya? 12100. Oke, 12100, maka otomatis muncul tanah kan? Ya. Oke, jumlahnya berapa? Dan 350 juta. 350 juta. Aset bertambah di kiri, di kanan? Di kiri. Oke, karena aset memang posisinya di kiri ya. Ya. 50. Apalagi yang dia beli? Bangunan. Oke, kode bangunan? 12200. 12200. Berapa jumlahnya? 150 juta. Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Karena aset di kiri ya. Ya. Oke. Dia belinya bagaimana ini? Pakai apa?
Pakai yang kas. Pakai kas ya, berarti kas itu aset kan? Ya, Berarti aset kas berubah menjadi aset tanah dan bangunan ya. ya, Oke, berarti kasnya bertambah atau berkurang? berkurang. Oh, berkurang, kita taruh di kiri atau di kanan? Kanan. Kanan. Brennan bisa lihat nggak di Excel sekarang kasnya berapa? Bisa 1 miliar. Oke, dari 1 miliar kita pakai berapa untuk beli tanah dan bangunan? 500 juta. Berarti logikanya kalau saya masukkan ke dalam angka di kiri atau kanan jumlahnya harusnya jadi jadi berapa? 500 500 juta. jadi 500 ya. Kita Ya, coba ya. 500. Betul berubah di sini jadi 500? ya, Oke, seandainya kita salah, kita masukkan 500 di sini, di sebelah kiri, jumlahnya jadi salah nggak di jumlah kas kita? salah. Salah kan? Berarti kita Ya, bisa tahu bagaimana sistem ini diciptakan kiri dan kanan sehingga dia angkanya berubah sesuai dengan kenyataan. Ya kan kenyataan duit kita memang tinggal 500 kan ya? ya, Betul enggak? Ya. Tapi duit 500 sudah pindah ke tanah nggak dan bangunan tuh? Tadinya kosong kan? ya, Sekarang kita jadi punya tanah 350 dan bangunan 150. Oke, sampai di sini Brennan jelas nggak? Kiri jelas, kanan aset aset dipakai berubah menjadi aset lain, Brennan jelas nggak? jelas. Jelas. Apakah aset kalau dipakai langsung jadi biaya? Belum tentu. Pintar. Jawabnya belum tentu, bisa jadi ya, bisa jadi ya kan? Ya, Kalau kita tahu dia dipakai dan tidak bisa dipakai lagi ke depan, berarti dia jadi biaya. biaya. Nah, sekarang dia beli tanah, beli bangunan. Apakah itu nanti masih bisa dipakai? Enggak. Kan itu ada batasan tahun 20 tahun. Betul. Nah, ceritanya waktu dia beli bisa dipakai enggak? Atau sudah langsung habis pada saat dia beli di tanggal 2 Agustus? Bisa langsung dipakai. Berarti posisinya masih aset kan? Belum Ya, biaya kan? Nanti besok-besok 1 tahun, 1 bulan, berarti logikanya dia udah makin berkurang nilainya, betul enggak? ya, Kan ini ceritanya masih baru beli kan ya, masih ya, fresh. Masih fresh berarti masih posisinya aset. Oke, kalau begitu Brennan lanjut aja yang tanggal 3 karena kan mirip-mirip kan ya. ya. Aset jadi aset. Jadi bagaimana yang nomor 3? Bukan nomor 3, sorry, tanggal 3. Tanggal 3 bagaimana? Silahkan dibaca dulu. Prinsipnya sama aja dengan tanggal 2 sebenarnya. Membeli mesin sama kelengkapan untuk keperluan pabrik. Berarti keperluan perusahaannya. Nah, ini nanti yang dipakai untuk memproses biji kopi, betul tidak? Ya, Yang oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama dia beli apa? pabrik. Pabrik atau perlengkapan pabrik? Di tanggal. Perlengkapan pabrik. Oke, perlengkapan pabrik. Apa nama akun yang cocok untuk aset perlengkapan pabrik? Ini ceritanya perlengkapan pabrik kan mesin-mesin ya. Dia Ya, berarti bisa dipakai jangka pendek atau jangka panjang. jangka panjang. Berarti cari kelompoknya di aset yang non-current ya. Ya, Nah, kira-kira non-current di situ ada land, ada building, ada plant equipment, ada administration and selling. Berarti yang mana nih yang mau ditambahkan? yang plant equipment Oke, kodenya 12400. betul. Nah, jumlahnya berapa? 120 juta. Oke, 120 juta atau saya hilangkan 30 di belakang. Berarti bertambah sekarang plant equipment-nya, betul ya? Ya,
Kemudian ada lagi kayak yang lain dibeli? Administrasi dan penjualan. Kodenya apa? Yang 12600. Oke, saya masukkan 12600, jumlahnya berapa? 60 juta. 60 juta. Oke, ini aset, ada 2 aset bertambah. Apakah aset ini diberikan oleh orang lain atau pemilik? Beli sendiri. Beli sendiri, berarti dia pakai aset dia sendiri kan? Iya. Kalau dia dapat dari orang lain, berarti ada kemungkinan dia hutangnya bertambah kan? Iya. Tapi karena ini dia beli sendiri, berarti logikanya aset dia yang dia pakai ya. Nah, Iya. berarti aset mana yang dia pakai untuk membeli? Yang kas. Oh, kas. Bekasnya berarti berkurang kan? Dia pakai kan ya? Iya. Sudah jelas. Kas berkurang di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kanan. Aduh, gampang banget sekarang ya. Kasnya sekarang 500.000. Kalau dia pakai lagi beli ini berarti berkurang sebesar berapa? 180. Iya, 180 ya. 80. Berarti logikanya setelah kita menginput ini, kas itu harus jumlahnya berkurang ya. Iya. Jadi tinggal 320. Berarti setelah kita menyelesaikan transaksi ini, maka plant equipment, aset baru muncul, 2 aset baru muncul, yaitu plant equipment sama administration and selling equipment. Tapi untuk mendapatkan 2 ini, dia menggunakan aset dia sendiri, yaitu cash. Ya, tadi Brennan udah kasih tahu ya. Berarti sampai saat ini laporan keuangan menunjukkan kondisi sebenarnya nggak sampai dengan saat ini? Iya. Iya ya, sip ya. Oke, Brennan ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Brennan bisa latihan menyelesaikan transaksi-transaksi selanjutnya di uji coba? Bisa, Pak. Bisa lah ya. Oke, nanti minggu berikut kita lanjutkan lagi ya, membahas transaksi selanjutnya. Oke, cara memasukkan menggunakan kertas kerja ini, Brennan bisa? Gampang, Pak. Aduh, jangan. Iya, memasukkannya yang susah kan nanti nentuin akunnya kan ya. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang tidak perlu belajar akuntansi, sekarang komputer semua gampang. Brennan tahu kan bagian mana yang gampang, bagian mana yang susah kan? Iya. Jadi kalau ada orang bilang sekarang orang nggak perlu belajar akuntansi pakai komputer gampang. Sebenarnya yang dia bilang gampang yang mananya? Pengaplikasiannya tinggal masukin kode beres. Cuman yang harus dilihat kan kodenya. Iya, betul. Berarti kalau kodenya salah masuk, berarti semuanya salah nggak angkanya? Iya. Iya. Jadi sekarang kita jadi tahu ya kenapa ada orang bilang, udahlah nggak usah belajar akuntansi zaman gini udah pakai komputer. Ini kita pakai komputer ini kan otomatis kan ya. Tapi karena kita belajar sebenarnya akuntansi, kita jadi tahu sebenarnya yang susah bukan masukinnya, yang susah ini. Nah, itulah sebabnya kita akan lanjutkan belajar logika memilih kode akun yang tepat untuk setiap transaksi. Nah, itulah tugas kita sebagai akuntan. Dan itulah kenapa kita dibayar mahal. Oke, sekali lagi sebelum kita bubar, saya ingatkan ya, ini jangan ketika Anda melakukan kesalahan menginput, yang Anda hapus di bagian kode sama angkanya saja ya. Yang lain jangan ya, karena ada bahasa program di situ yang sudah ada. Jadi kalau Anda hapus, nanti itu akan terpengaruh ke programnya. Ya, jadi kalau salah Anda cukup mendelete bagian kodenya aja. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Silakan Anda melanjutkan untuk mengerjakan transaksi berikut supaya nanti minggu depan kita lebih cepat lagi majunya ya. Karena pertama Anda sudah baca kasusnya, yang kedua setidaknya Anda sudah baca juga transaksinya, Anda sudah coba kerjain. Kalau seandainya salah, ya biasa aja, namanya juga lagi belajar ya. Tapi kita tahu yang kita pelajari ini sesuatu yang berguna gitu, karena ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak pernah belajar akuntansi.
Ya, jadi kalau ada yang bilang nggak usah belajar akuntansi, cukup pakai komputer akuntansi, ya kita harus terima karena kan orang itu belum belajar akuntansi ya. Kalau dia udah belajar baru dia tahu ya memang mana bagian yang gampang, mana bagian yang susahnya. Nah, tentu kita belajar bagian yang memang diperlukan untuk analisis ya. Dan kita tahu kenapa kita dibayar mahal sebagai akuntan karena kita mengerjakan bagian yang susahnya itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dan sebelum kita bubaran, sekali lagi mari kita membuka kamera kita akan berfoto bersama. Silakan. Oke, ayo buka kamera on cam, kita akan berfoto bersama. Silakan Bu Debi. Bu Debi mau ambil foto? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin nunggu sebentar lagi ya. Mungkin masih ada yang mau buka kamera. Oh, iya. Ya, udah sebagian besar membuka kamera. Baik, kita foto saja langsung ya sambil kamera. Ya. Bisa lihat kamera masing-masing ya. Senyumnya ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kami kuasa kembalikan. Terima kasih semua. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat sore. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Terima kasih Bu.